Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran PKN. Kali ini kita akan membahas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum mulai, mari kita baca basmalah dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada beberapa gambar sidang PPKI, sidang BPUPKI pada saat tahun 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama, BPUPKI itu memutuskan dasar negara. Berikutnya adalah sidang yang kedua, membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mereka bersidang untuk menentukan bagaimana sih sebenarnya bentuk negara yang kita inginkan. Ada beberapa pilihan, negara kerajaan, negara Islam, negara federal, atau republik. Melalui pemungutan suara, mereka akhirnya setuju, BPUPKI setuju kita membentuk negara republik. Dalam sidang ini pula muncul wilayah negara saat itu. Wilayahnya ada beberapa pilihan, koloni Belanda ditambah Malaya, tapi tidak mencakup Irian atau bekas koloni Belanda, Malaya, dan Irian Timur. Akhirnya disetujui wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Terjadi perubahan. Insinyur Soekarno dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Saigon. Di Saigon, BPUPKI itu dianggap selesai, dibubarkan, dan dibentuk PPKI. Sebagai ketuanya dipilih Insinyur Soekarno dan boleh mulai bersidang. Mereka boleh bersidang cepat atau tidaknya tergantung oleh panitia PPKI tersebut. Ini sidang PPKI saat itu. Anggota PPKI ada 21 orang. Mereka terdiri dari orang yang mewakili pulaunya saat itu. Maksudnya ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Bali, Sulawesi, mewakili wilayah jajahan Belanda. Kemudian Insinyur Soekarno menambahkan 6 orang anggota PPKI. Kemudian terjadi peristiwa yang tidak terduga. Ada pengeboman oleh tentara sekutu terhadap 2 kota besar di Jepang. Yang pertama, tanggal 6 Agustus kota Nagasaki dibom atom. Selanjutnya kota Hiroshima tanggal 9 Agustus. Akhirnya Jepang menyerah kalah kepada tentara sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Untuk menghindari pengaruh yang negatif, karena saat itu memang terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Ada yang mengharapkan Indonesia segera merdeka, ada yang mereka harus berpikir panjang, ulang dulu. Akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus, dirumuskanlah teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida di Jakarta. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dinyatakanlah proklamasi
proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus, PPKI bersidang. PPKI memutuskan ketetapan yang sangat penting, yang berguna sampai sekarang, yang kita pakai sampai sekarang. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dalamnya terdapat dasar negara. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Mr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Undang-undang, kita sudah punya undang-undang. Undang-undang inilah yang kita pakai sampai sekarang. Kita mengalami beberapa perubahan undang-undang. Namanya amandemen. Amandemen itu dirubah tanpa menghilangkan yang asli. Contohnya begini, pasal 28. Pasal 28-nya tetap, tapi ditambah ada 28A sampai J. Demikian juga yang lain. Akhirnya kita mempunyai sebuah negara dan undang-undang yang kita pakai sampai sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih, sampai sekian dulu belajar kali ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.